Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Ningrum. Hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum mulai jangan lupa siapkan buku dan alat tulis dulu ya. Ada yang tahu apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Jadi, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafah dan ar-rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Yuk intip siapa sajakah Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Quhafa, lahir pada 573 Masehi, khalifah pertama sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Menjabat khalifah selama 2 tahun, sahabat terdekat Rasulullah sejak kecil. Beliau menjadi khalifah atas musyawarah kaum Muhajirin dan Ansar, sahabat Rasulullah yang tegas dan bijaksana. Beliau termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang pertama masuk Islam. Beliau menemani perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah, imam sholat yang ditunjuk Rasulullah ketika beliau sakit. Sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan agamanya. Beliau pernah menyedekahkan semua hartanya untuk dakwah Islam. Terakhir, beliau mendapat gelar As-Siddiq, yaitu membenarkan, karena beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Apa saja ya jasa Abu Bakar selama menjadi khalifah? Pertama, beliau tegas kepada orang-orang yang enggan membayar zakat, memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam atau murtad, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih tercecer di pelepah kurma, permukaan batu, dan lain-lain. Abu Bakar juga dikenal memiliki sifat terpuji yang patut diteladani. Yang pertama, tegas pada orang-orang yang melanggar syariat Islam, jujur pada setiap kata dan perbuatan, rela berkorban untuk dakwah Islam, dan gemar bersedekah. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Lahir dari suku Adi, yaitu suku terbesar di Mekah, dikenal sebagai sahabat yang tegas dan pemberani. Beliau menjabat khalifah selama 10 tahun. Sebelumnya beliau adalah seorang kafir Quraisy yang menentang dan membenci Islam. Masuk Islam setelah mendengar adiknya Fatimah membaca surah At-Taha ayat 1-8, sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Sifat dan perilaku beliau yang patut diteladani adalah keras pada orang-orang yang mengingkari ajaran Islam, namun lembut terhadap orang baik. Beliau adalah pemimpin yang sangat memperhatikan keadaan rakyatnya. Prinsip hidupnya lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Diberi panggilan Amirul Mukminin oleh rakyatnya. Beliau adalah orang yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mendapat gelar Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan batil. Beliau juga mendapat gelar Singa Pasir karena keberaniannya. Jasa-jasa beliau selama menjabat sebagai khalifah adalah menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun Islam. Beliau membangun masjid-masjid seperti Masjidil Haram, Nabawi, dan lain-lain. Membentuk Baitul Mal dan Departemen Angkatan Perang. Meluaskan agama Islam untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan dermawan, sahabat yang sangat rajin beribadah, mendapat julukan
Zun Nurain karena telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Termasuk Ashabikul Awalun yaitu orang-orang pertama masuk Islam. Beliau pernah membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham dan diwakafkan untuk umum. Beliau juga memberi gandum yang diangkut 1.000 ekor unta untuk rakyat miskin di musim kering pada masa Abu Bakar. Beliau juga pernah menyumbangkan 1.000 unta, 70 kuda dan 1.000 dirham dalam perang Tabuk, membantu memperluas Masjid Nabawi dan membeli tanah di sekitarnya untuk umat Islam. Yang dapat diteladani dari beliau adalah menjadi anak yang dermawan dan suka memberi pada orang yang kesulitan seperti yang beliau lakukan. Rajin beribadah, tadarus Al-Quran setiap hari, dan rajin berpuasa sunnah. Penasaran dengan jasa-jasa Utsman bin Affan selama menjadi khalifah? Yang pertama, beliau membukukan Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Beliau juga membentuk angkatan laut dan merenovasi Masjid Nabawi. Terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nama asli beliau adalah Haidar bin Abu Thalib. Beliau adalah keponakan sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diasuh oleh Rasulullah dan Khadijah sejak kecil. Sahabat yang cerdas dan sabar. Rasulullah pernah mengatakan, "Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya." Dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk Ashabikunal Awalun. Berikut ini adalah jasa-jasa Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal, dan memajukan bidang ilmu. Yang patut kita teladani dari beliau adalah rajin belajar agar menjadi orang yang berilmu seperti halnya Ali bin Abi Thalib, berani membela kebenaran dan sabar dalam setiap musibah dan cobaan yang dihadapi. Bagaimana? Paham sampai di sini? Nah, kalau begitu silahkan tulis di kolom komentar siapa sih khalifah yang menjadi idola kalian? Dan tuliskan pula alasan kalian mengidolakan beliau. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.